Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas A dengan media pembelajaran multimedia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan dan pengembangan media pembelajaran. Adapun kelompok 11 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Yuli Susilawati dengan NPM 1921655057. Kemudian ada rekan saya Lilis Karlina dengan NPM 1921655055. Halo. Dan Rahmatul Holik Alwiasa dengan NPM 1921655056. Halo. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Teman-teman pasti udah gak asing lagi nih sama media pembelajaran. Namun, kali ini kami akan mengulas kembali sedikit mengenai pengertian media pembelajaran. Kira-kira apa sih yang dimaksud media pembelajaran? Nah, teman-teman, Gardner dan Briggs mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Nah, teman-teman, setelah mengulas mengenai pengertian media pembelajaran, kita langsung saja ke pembahasan pokok yang pertama, yaitu perkembangan media pembelajaran. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu nih bahwa media pembelajaran yang sering kita gunakan dalam proses pembelajaran itu melalui beberapa fase perkembangan. Nah, agar lebih jelas lagi mengenai perkembangan media pembelajaran, mari kita simak penjelasan dari rekan saya berikut ini. Oke teman-teman, yuk sekarang kita bahas mengenai perkembangan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu mengalami perkembangan dan melalui beberapa fase loh. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih ada berapa fase perkembangan media pembelajaran? Ya, jadi perkembangan media pembelajaran itu mengalami 5 fase. Yang pertama, guru dan buku hanya sebagai sumber belajar. Yang kedua, masuknya teori komunikasi pada proses pembelajaran. Yang ketiga, munculnya kerucut pengalaman Edgar Dale. Yang keempat, pengaruh behaviorisme B.F. Skinner. Dan yang terakhir, pendekatan sistem dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Sekarang, mari kita bahas satu persatu dari fase-fase perkembangan media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu guru dan buku hanya sebagai sumber belajar. Nah, teman-teman, kalian perlu ketahui bahwa pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, sumber belajar bertambah dengan adanya buku yang ditemukan oleh Johann Amos Comenius dengan judul bukunya yaitu Orbis Sensualium Victus, yakni pada tahun 1657. Nah, penulisan buku ini dilandasi oleh suatu konsep dasar, yaitu bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Setelah ada sumber belajar, maka berkembang juga alat bantu untuk guru dalam mengajar. Alat bantu tersebut pada awalnya berbentuk visual seperti gambar, model, grafis, atau benda nyata lainnya. Fase yang kedua yaitu masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran. Jadi, pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual. Lalu, apa sih teman-teman dampaknya bagi proses pembelajaran? Jadi, dampak dari munculnya teori komunikasi yaitu mulai munculnya pengaruh teknologi audio yang melengkapi penggunaan alat bantu visual yang digunakan sebagai penyalur pesan atau informasi belajar yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Nah, kemudian kombinasi dari alat bantu audio visual ini disebut dengan audio visual aids.
Oke, fase selanjutnya yaitu kerucut pengalaman Edgar Dale. Jadi, bersamaan dengan munculnya audio visual aids, ternyata Edgar Dale membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Tujuannya yaitu untuk membantu membuat alat bantu audio visual yang lebih membantu siswa dalam belajar. Kemudian, klasifikasi Dale ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Nah, kemudian pada masa ini, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman Dale, sehingga pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa banyak dipengaruhi oleh teori Dale ini. Setelah melalui fase ketiga, perkembangan media yaitu memasuki fase keempat, di mana fase keempat ini yaitu adanya pengaruh behaviorisme B.F. Skinner. Nah, jadi pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa itu sebagai komponen utama dalam proses pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang dilandasi oleh teori ini adalah diciptakannya teaching machine atau mesin pengajaran dan programmed instruction atau pembelajaran terprogram. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan fase kelima dari perkembangan media pembelajaran. Jadi fase kelima ini yaitu pendekatan sistem dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru loh, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang penting dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media pembelajaran itu mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Apabila diamati, berkembangnya paradigma dalam teknologi pendidikan itu akan mempengaruhi juga perkembangan media pembelajaran. Di antara paradigma tersebut yaitu, dalam paradigma pertama, media pembelajaran sama dengan alat peraga audiovisual yang dipakai oleh instruktur untuk melaksanakan tugasnya. Dalam paradigma kedua, media dipandang sebagai sesuatu yang dikembangkan secara sistematik serta berpegang kepada kaidah komunikasi. Dalam paradigma ketiga, media dipandang sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran dan karena itu menghendaki adanya perubahan pada komponen-komponen lain dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dalam paradigma keempat, di mana media pembelajaran lebih dipandang sebagai salah satu sumber yang dengan sengaja dan bertujuan dikembangkan dan atau dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Nah, teman-teman, ternyata perkembangan media pembelajaran itu melalui beberapa fase yang menarik dan sangat luas ya. Setelah mengetahui perkembangan media pembelajaran, kita langsung lanjut aja nih ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari rekan saya berikut ini. Ya, ada pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, ada pengembangan media pembelajaran berbasis visual. Ya, media pembelajaran berbasis visual adalah media pembelajaran yang menyalurkan pesan lewat indera pandang atau penglihatan. Ya, dapat berupa visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang disampaikan kepada siswa. Dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk media grafis seperti foto, gambar, ilustrasi, sketsa, garis, bagan, dan chart. Ya, berikut ada contoh-contohnya ya. Yang kedua, ada pengembangan media berbasis audio dan audio visual. Media pembelajaran berbasis audio adalah media pembelajaran yang digunakan untuk menyalurkan pesan lewat indera pendengaran. Contoh berupa rekaman audio dan radio. Sedangkan media pembelajaran berbasis audio visual adalah media yang digunakan untuk menyalurkan pesan lewat indera penglihatan dan pendengaran secara sekaligus. Ya, contoh media ini ada televisi, film, dan video. Untuk menggunakan rekaman audio sebagai media pembelajaran, maka dapat menggunakan peralatan seperti gramofon, tape recording, multitrack recording, serta
Yang ketiga ada pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Proses pembelajaran yang pada awalnya hanya terbatas pada metode ceramah dengan bantuan kapur, papan tulis, serta gambar, kemudian akibat berkembangnya zaman dan teknologi, maka kita mengenal dari yang sederhana saja ada OHP atau Overhead Project yang menampilkan berupa slide-slide. Kemudian ada Big Stage, yaitu rekayasa teknologi tinggi seperti penggunaan satelit, televisi, radio, telepon, ya, untuk pengembangan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita mengenal e-learning, yaitu memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan pembelajaran, di mana pembelajaran menjadi bisa lebih menarik karena tampilan yang memiliki banyak variasi pilihan. Contoh penerapan media pembelajaran berbasis komputer yaitu ada media presentasi berupa PowerPoint, kemudian email, blog, multimedia, serta hybrid. Teman-teman, gak kerasa nih penyampaian materi dari kelompok 11 sudah selesai. Setelah menyimak pembahasan tadi, ternyata perkembangan dan pengembangan media pembelajaran itu sangat beragam ya teman-teman. Nah, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kami kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.